wal akhirah adalah kubur. Lah bara banyaknya amal ibadat ke dibawa ke kubur. Apa kata Nabi? Man dakhala kubra bila amalin kaman dakhala bahra bila safinah. Siapa yang masuk ke dalam perkuburan tidak membawa amal ibadat seperti orang yang masuk lautan tidak pakai perahu. Kalau masuk ke lautan tanpa perahu, dibanggakan kita pandai berenang. Mungkin juara renang tingkat internasional. Tapi pandai nak berenang, apa kau bisa terpelihara diri awak daripada mangsa-mangsa awak, dari ikan? Mungkin jauh ada sinan di lautan tadi buaya, ada segala macam. Kalau juara renang kita, berenang tu ke di kolam. Nak doa yes saja aman daripada segala kamu rusakkan gitu. Nah, ini karena itu pikirkan diri. Tolonglah sebelum kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan kedua, melakukan semua akhlak yang baik menurut sunnah Rasul dan meninggalkan semua akhlak yang rendah. Akhlak yang baik dinamakan akhlakul karimah. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Itu dilakukan seluruh akhlak yang baik tadi. Nah, menurut sunnah Rasulullah. Jadi tingkah laku kita, perbuatan kita sehari-hari betul-betul menurut sunnah Rasulullah. Berjalan kita menurut apa bentuk perjalanan Nabi, sunnah Rasulullah. Duduk kita menurut sunnah Rasulullah. Makan kita menurut sunnah Rasulullah. Minum menurut sunnah Rasulullah. Tidur menurut sunnah Rasulullah. Nah, itu yang kedua definisi ilmu tasawuf atau hadnya. Meninggalkan semua akhlak yang rendah. Seluruh akhlak yang rendah, akhlak yang tercela dan mungkin buruk dalam pandangan manusia, itu seluruhnya ditinggalkan. Itu nan kedua. Nan ketiga, melepas hawa nafsu menurut sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ke manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan nikmat diberi Allah mempunyai nafsu. Karena tiga makhluk Allah. Yang pertama yaitu malaikat. Malaikat dijadikan Allah mempunyai roh, mempunyai tubuh, mempunyai akal. Tidak mempunyai hawa nafsu.
Jadi susunan tubuhnya itu hanya tubuh, roh, akal, nafsu nak ada orang. Itu sebabnya kalau oleh malaikat dalam api jauh dalam air sama aja, tidak ada beda dia. Jadi kalau dalam air terasa sejuk, dalam api terasa panas. Nah, merasakan haus jauh lapar, itu manusia, malaikat tidak ada. Nah, merasakan angin jadi dingin, itu manusia, malaikat tidak ada. Yang ketiga, makhluk Allah, jin dan syaitan. Jin dan syaitan mempunyai tubuhnya halus seperti malaikat juga, mempunyai roh, mempunyai akal, dan mempunyai hawa nafsu. Tubuh, roh, akal, nafsu, empat persusunannya. Kalau malaikat 3. Kalau manusia juga 4 persusunan. Tubuh, akal, roh, nafsu. Jadi nafsu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nikmat dari Allah. Kalau tidak ada nafsu tadi, kita nak merasakan kesenangan dunia. Lapeh dunia kalau kita orang taat, masuk ke surga. Kalau tidak ada nafsu tadi, hawa nafsu, tidak akan merasakan nikmat surga. Jadi hawa nafsu itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bilanya engkau menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila bisa dikendalikan akal. Jadi hawa nafsu itu kalau bisa dikendalikan oleh akal, itu menjadi nikmat. Tapi apabila hawa nafsu tidak terkendalikan oleh akal, sama contohnya jokudo lapeh kakangnya. Kalau kudo lapeh kakangnya, lagi mudik lagi ke segala tempat, nak tentu nanti lepo, nak tentu nanti pijak selocam. Karena kalau kudo mengendalinya kekang itu dia. Kalau manusia mengendalikannya akal. Nah, jadi sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan, kendalikanlah dengan akal. Jadi bukan kita tu dilarang mempunyai hawa nafsu. Kalau kita nak mempunyai hawa nafsu, tidak ada nikmat dewa. Itu macam malaikat dalam api sama dia. Kalau ditanya ke malaikat penjaga neraka, ditanya pula ke malaikat penjaga surga, sama aja. Dalam neraka itu dalam surga sama. Nah, oleh karena apa? Hawa nafsunya itu tidak ada. Cuma ada akalnya saja. Jadi akalnya itu dan selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah durhaka. Patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dan kita diberi Allah mempunyai akal, jadikanlah akal kita itu mengendalikan daripada hawa nafsu kita. Jadi kalau diri kita tidak terkendali oleh akal, sama contohnya seperti nambo kecian tadi, jokudo lapeh kakangnya.
balai kengkim, balai kemai, warung orang diampuh. Umah orang bisa diampuh. Karena nak ada pengendalian lagi. Nah, kini celiak di zaman dunia akhir saat kini kau. Manusia dan tidak lagi dikendalikan oleh akalnya. Berapa banyaknya orang anaknya dibunuh, bininya dibunuh, bermacam-macam dah dibunuh tadi. Sudah dibunuh, dimutilasi pula, dicencang-cancang. Itu apa sebabnya tu? Karena akalnya itulah hilang. Nah, sehingganya tubuh itu tidak ada tukang kendalian tubuh ini. Sebab nama mengendalikan tubuh kita adalah akal. Jadi jadikanlah diri kita itu terkendali oleh akal. Jangan diri kita itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Tapi jadikanlah diri kita itu dikendalikan oleh akal. Kalau kita kan memang Allah mengagih pakai nafsu. Sebab kalau hewan nafsunya cieknya. Kalau manusia nafsunya 3. Nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsul mutmainnah. Kalau nafsu amarah, itu di syaitan ada. Tapi nafsu syaitan satu saja amarah. Kalau nafsu lawamah, itu di hewan adanya. Itu nafsu ciatnya lawamah itu saja. Kalau di manusia, ada nafsunya amarah, ada nafsunya lawamah, ada nafsunya nafsul mutmainnah. Jadi 2 nafsu, nafsu amarah, nafsu lawamah, dikendalikan oleh nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, nafsu nan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi 3 nafsu ko bagandang ko di tubuh. Tapi ada yang tukang kendalikan. Itu mutmainnah. Itu nafsu yang dekat kepada Allah, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipanggil oleh Allah nanti kalau kita mati. Kalau kita dipanggil oleh Allah dan keluar nafsu amarah, nafsu syaitan. Mati itu memakik-makik nanti. Menjerit-jerit. Pekiknya ke mati tadi tadanga dan malaikat sampai ke langit yang ke-7. Kalau nafsu itu dekat dan dipakai nafsu lawamah, itu seperti contoh tadi, kudo nelapeh kekang tadi. Tak terkendali lain. Tapi kedua-dua nafsu itu ada, tapi ada yang mendampingi, yang mengendalikannya nafsu mutmainnah. Jadi suatu kelebihan di manusia, di syaitan 1 nafsunya.
amarah. Di hewan satu nafsunya lawamah. Di manusia yang mukmin 3. Kalau manusia non fasik, salah satu nafsunya amarah atau lawamah. Kalau yang mukmin 1, yaitu nafsul mutmainnah. Jadi kita tuh mengharapkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita akan mati nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangi panggilan Allah itu hendaknya nafsul mutmainnah. Kabar gembiranya berikan dari Allah ke nafsul mutmainnah. Panggilan Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardi. Kembalilah engkau kepada Tuhan engkau yang meridai. Engkau reda bertuhan kepada Allah, Allah pun reda berhamba kepadaku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau pada golongan hamba aku. Hamba yang saleh-saleh, nabi-nabi, rasul-rasul. Kemudian aulia-aulia Allah. Wadkhuli fi jannati. Masuklah engkau ke dalam surga kuat. Itu nampak yang ditunggu-tunggu. Jadi maka kembali roh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut sekehendak Allah. Dan sampai merasakan tidak memiliki apapun. Fakir. Diri itu fakir. Tidak ada memiliki apapun. Juga tidak dimiliki oleh siapapun. Kecuali Allah yang memiliki. Nah, itu yang sampai yaitu had ilmu atau definisi ilmu tasawuf. Merasa tidak memiliki apapun, fakir. Tidak dimiliki oleh siapapun. Tidak ada menjadi budak siapapun. Kecuali dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh kunu fakiran ilallah. Adalah kamu fakir kepada Allah. Fakir tadi fa, qaf, ra. Fa fakir, qaf qanaah, ra riyadhah. Jadi yang pertama merasakan diri fakir. Tidak memiliki apapun. Apa yang ada di awak bukan milik awak, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Namanya di awak sampai petaruh dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang menyimpan. Jadi kalau sesuatu nak percaya orang kepada awak, disimpannya kepada awak, hati-hati kita menjaga. Apa sebabnya? Kalau nyampang rusak, nyampang binasa, awak bertanggung jawab. Jadi kita fakir kepada Allah. Tidak ada sesuatu apapun. Apa yang ada di awak tadi adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan awak apa? Sampai bapak taruh saja oleh Allah. Jadi amanah dari Allah, petaruh dari Allah, jago baik-baik.
Apa sebabnya? Akan kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan. Rusaknya, binasonya, awak bertanggung jawab. Jadi hati-hati memakai apa yang diberikan oleh Allah. Dengan merasakan selalu seperti demikian, mengendalikan apa yang diberi oleh Allah, terasa diri takut kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah di mana saja berada. Jadi apa yang ada di awak, termasuk tubuh awak kau. Telinga ditanya. Selama telinga mendengar, kama digunakan pendengarnya. Mata ditanya. Selama mata melihat, kama dipelihatkan. Lidah ditanya. Selama lidah bisa berkata, kama diperkatakan. Kaki ditanya. Selama bisa berjalan, kama diperjalankan. Tangan ditanya. Selama bisa bekerja bergerak, ma'awai dan segala macam, kama digunakan. Jadi seluruh kita, tubuh awak akan ditanya, apa naluri awak merupakan harta ditanya. Jadi akan dipertanggungjawabkan. Jadi pandai-pandai kita memakai apa yang diamanahkan Allah. Jadi dengan pandai-pandai kita tadi, terasa memakai apa yang diamanahkan Allah tadi, menjadikan diri kita takut kepada Allah, sempurna takut. Mama kau takut, kok sampai rusak, kok sampai binasa, jua akan diganti. Awak fakir, tak ada sebagainya. Tapi ada awak diberinya oleh Allah, dipinjami, sampai dititipkan. Jadi tidak gadang nanti dah. Memakai titipan dari Allah tadi, tidak gadang nanti dah. Nah, cuma apa? Selalu berhati-hati dalam mempergunakan dan memakainya.